Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan kita sampaikan lanjutan dari contoh soal, yang mana contoh soal ini berkaitan pada materi limit fungsi aljabar di tak hingga. Nah, bentuk soalnya adalah seperti ini. Yang pertama adalah limit akar 9x kuadrat ditambah 3x dikurangi akar 9x kuadrat dikurangi 5x untuk x mendekati tak hingga. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan kalau ada soal yang bentuknya seperti itu? Nah, bentuk seperti itu kalau kita substitusi langsung batasan x-nya, yaitu x mendekati tak hingga, maka akan diperoleh hasilnya adalah bentuk tak tentu. Maka kalau bentuk tak tentu, jelas itu bukan merupakan hasil akhirnya. Maka harus kita selesaikan dengan menggunakan metode yang lain. Dalam hal ini, metode yang kita gunakan adalah metode atau cara cepat, yang mana kalau kita akan menggunakan cara cepat, bentuk pada soal ini termasuk bentuk selisih akar kuadrat. Nah, kenapa dikatakan bentuk selisih akar kuadrat? Coba kita lihat. Bentuk fungsi yang dilimitkan itu kan ada selisih dari dua akar yang diberikan, ada tanda kurang. Kemudian ada kuadratnya di masing-masing akar yang diberikan, baik akar yang pertama maupun akar yang kedua. Maka dikatakan limit fungsi dari soal ini adalah bentuk selisih akar kuadrat. Maka cara cepat yang bisa kita selesaikan adalah menggunakan cara seperti ini, yaitu nanti kita akan melihat hanya dua nilai ketemu hasil penyelesaiannya. Nah, dua nilai itu apa yang kita lihat? Yaitu nilai A dan juga nilai P. Yang mana A itu adalah bilangan atau koefisien di depan x kuadrat dari akar yang pertama, akar sebelah kiri. Kemudian yang P adalah bilangan atau koefisien dari x kuadrat untuk akar yang sebelah kanan, yang kedua. Maka ketika kita terapkan dari cara cepat ini pada soal yang ada, maka diperoleh beberapa nilai. Nah, nilai yang pertama yang kita peroleh adalah nilai A. A dari soal yang ada nilainya 9. Nah, 9 dari mana? A tadi adalah bilangan di depan x kuadrat akar yang pertama. Berarti di depan dari x kuadrat akar yang pertama nilainya adalah 9. Berarti itu nilai A-nya. Kemudian P adalah bilangan di depan x kuadrat untuk akar yang kedua. Maka P-nya juga 9. Berikutnya ada nilai B dan juga nilai H. Nilai B itu dapatnya dari bilangan di depan variabel X untuk akar yang pertama. Berarti ketemunya B sama dengan 3. Kemudian untuk nilai H dapatnya adalah min 5. Nah, dari mana itu? Dari bilangan di depan X untuk akar kedua. Maka ketika sudah ada nilai A, B, P, dan H, kita bisa melanjutkan langkah cepat kita, cara cepat kita dengan melihat nilai A dan juga nilai P, yaitu kita bandingkan. Lah, A tadi nilainya 9, P-nya juga 9, maka perbandingannya adalah A sama dengan P. Nah, kalau di situ nilai A sama dengan P, maka bisa kita kembalikan ke tabel cara cepat tadi. Ketika ada A nilainya sama dengan P, maka untuk hasil dari limit yang diberikan adalah kita menggunakan B dikurangi H per 2 akar A. Nah, berarti untuk B-nya kita masukkan, B-nya tadi adalah 3 dikurangi H-nya,
Negatif 5 per 2 akar A. A-nya adalah 9. Maka kelanjutan dari perhitungannya 3 dikurangi negatif 5. Hasilnya adalah 8 per 2 tetap yang bawah akar 9. Nilainya adalah 3. Maka hasilnya 8 per 6. Nah 8 per 6 itu bisa kita buat sederhana. Dibagi 2 semua. Hasilnya yang atas 4, yang bawah adalah 3. Berarti kesimpulan akhir, hasil dari limit akar 9x kuadrat ditambah 3x dikurangi akar 9x kuadrat dikurangi 5x untuk x mendekati tak hingga, nilainya sama dengan 4/3. Ini soal yang pertama sudah kita selesaikan, sudah kita bahas menggunakan cara cepat, yaitu bentuk selisih akar kuadrat. Kita lanjutkan untuk soal yang kedua dari limit fungsi di tak hingga. Soalnya juga hampir sama dengan soal sebelumnya. Ada selisih akar, hanya bedanya yang ada di dalam akar tidak ada kuadratnya. Maka kalau ada limit akar 2x ditambah 1 dikurangi akar x ditambah 2 untuk x mendekati tak hingga, kalau kita substitusikan batasan tak hingganya, itu jelas hasilnya juga merupakan bentuk tak tentu. Kalau bentuk tak tentu hasilnya, itu bukan merupakan hasil akhir. Terus bagaimana kita menyelesaikan? Jangan khawatir, ada cara cepat juga untuk menyelesaikan limit bentuk seperti itu. Nah, cara cepatnya adalah bentuk selisih akar. Jadi di limit pada soal ini namanya bentuk selisih akar, tidak ada kuadratnya. Maka untuk penyelesaiannya, cara cepat kita bisa menggunakan seperti halnya tabel yang ada di situ. Yaitu kita nanti hanya melihat dua nilai apa itu? Yang pertama nilai A dan juga yang kedua nilai C. Nah, untuk nilai A itu adalah nilai atau bilangan atau koefisien X yang ada di akar pertama. Kemudian kalau C itu adalah bilangan koefisien X untuk akar yang kedua. Maka kalau kita terapkan pada soal yang ada, diperoleh ada dua nilai nanti yang bisa kita dapatkan dari soal ini. Yang pertama, ada nilai A. A tadi bilangan di depan X akar yang pertama, maka A-nya ketemu 2. Kemudian kalau C-nya, C adalah bilangan di depan X akar yang kedua. Di situ pada soal kan tidak ada bilangannya. Kalau tidak ada bilangannya di depan dari X akar yang kedua, itu berarti C-nya atau bilangan C-nya nilainya adalah 1. Maka kalau sudah ketemu A dan juga ketemu C, kita bisa melanjutkan untuk membandingkan nilai A dan juga nilai C. A-nya 2, C-nya 1, maka perbandingannya jelas A lebih dari C. Nah, kalau A lebih dari C, kita lihat ke tabel lagi. Nilainya bagaimana hasil dari limit itu? Hasilnya adalah tak hingga. Sehingga kesimpulan akhir, jawaban dari limit akar 2x ditambah 1 dikurangi akar x ditambah 2 untuk x mendekati tak hingga, nilainya sama dengan tak hingga. Demikian pembahasan dua soal terkait limit di tak hingga, yang mana dua bentuk ini merupakan bentuk selisih akar, yang satu akar kuadrat, yang satu bentuk selisih akar saja tanpa kuadrat. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita bahas dari contoh soal ini kalian bisa memahami, kalian bisa mengerti, dan akhirnya ketika ada soal yang lain yang berkaitan dengan masalah ini, kalian bisa menerapkannya. Sekian dari saya, ada salah, ada khilaf, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.